AHY pemimpin perubahan dan perbaikan. Amin. Ada banyak hal yang harus kita ubah dan perbaiki. Ekonomi rakyat kita bagaimana hari ini Bapak Ibu sekalian? Banyak orang susah. Kenapa susah? Daya beli turun. Harga-harga bagaimana? Penghasilan bagaimana penghasilan? Turun. Betapa sulitnya situasi saat ini. Betapa tidak gampangnya mengelola APBN, mengelola keuangan dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Dan kita tahu bahwa dunia sekarang ini pada situasi yang tidak mudah. Situasi yang tidak gampang. Semua negara merasakan. Semua negara, bukan hanya negara kita. Sulit. Sangat sulit. Kita dihadapkan sebelumnya pada disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0. Dan semua negara tergagap-gagap. Dihantam lagi oleh disrupsi akut karena pandemi yang tidak kita duga-duga. Tambah pusing kita semuanya. Semua negara tambah pusing semuanya. Pusingnya belum reda, tambah lagi ada perang. Sudah bertubi-tubi. Betapa sekali lagi pengelolaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, betapa sangat sulitnya. Ekonomi betapa sangat sulitnya. Tetapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya. Mengelola keuangan, mengendalikan COVID dengan baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya apa? Masa depan global semakin penuh dengan ketidakpastian. Sekarang semua negara mengalami. Tambah perang, harga naik. Melipat. Kita tahu 2020 minyak harganya hanya kira-kira 60-an. $60 per barel. Hari ini kira-kira 115. Itu pun sebelumnya seminggu yang lalu dah di angka 130. 2 kali lipat. Semua negara harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga. Food price, harga pangan dunia naik semuanya. Gandum naik, kita kena imbas, kedelai dunia naik. Tambah perang ini, gandum karena hampir 20% lebih gandum itu dari Ukraina dan Rusia, naik sangat drastis. Yang kita lakukan, transformasi ekonomi. Dalam posisi seperti ini, keberanian transformasi ekonomi ini akan memberikan manfaat dan memberikan peluang jangka panjang kita akan menjadi lebih baik. Sudah sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahang, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini mengekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Sejak 2020, sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita stop.
Nikel stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material nggak ada lagi diekspor. Nikel stop. Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau nggak benar. Tapi yang ini benar, stop itu benar. Kita tahu karena dari 15 triliun melompat menjadi 300 triliun. Apa yang terjadi kalau ini kita stop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali. Yang dari luar masuk juga ada capital inflow yang itu juga akan memunculkan nilai tambah yang luar biasa. Dan barang-barang seperti lithium baterai, EV baterai, kendaraan listrik, nanti sodium ion, semikonduktor, semuanya akan diproduksi di dalam negeri. Karena bahan bakunya kita stok. Mereka, saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup. Kita ini terbuka. Tapi industrinya jangan di tempatmu terus dong. Separuh bawa di Indonesia, atau semuanya bawa di Indonesia, kita terbuka. Bisa kamu kerjasama dengan BUMN kita, bisa kamu kerjasama dengan swasta kita, atau kamu sendirian juga nggak apa-apa. Tapi di Indonesia, enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, harus kita dapat apa? Ya, kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Untuk menuju ke sini, apa yang harus kita siapkan? Yang kita ini harus habis-habisan dan secepat-cepatnya melakukan. SDM. Pengembangan SDM harus berubah. Dan harus cepat berubahnya.